Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Penganggaran Perusahaan. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai budget perubahan aktiva tetap dan budget kas. Pengertian dari budget perubahan aktiva tetap atau Capital Addition Budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Jadi ini terkait aktiva tetap ya, terkait tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan aktiva tetap lainnya. Perubahan aktiva tetap antara lain meliputi misalkan ada pembelian aktiva tetap baru, kemudian ada pembuatan aktiva tetap baru. Jadi aktiva tetap yang baru bisa dari dibeli atau dibuat sendiri oleh perusahaan. Kemudian penambahan aktiva tetap yang lama dengan yang baru. Misalkan ada tanah, sebidang tanah punya 1 hektar, kemudian ditambahkan dengan yang baru, beli baru lagi di sebelahnya, jadi kan bertambah yang lama ya. Kemudian perbaikan berat atas aktiva tetap yang lama agar dapat berfungsi kembali dengan baik, misalkan perbaikan mesin atau perbaikan bangunan. Kemudian penjualan aktiva tetap lama, dia akan mengurangi kan ya. Kemudian pengurangan nilai aktiva tetap lama yang menjadi usang, itu bisa dari mengikuti jasa dari penilai aset, revaluasi nilai aset, atau bisa kalau tanah bisa meningkat, kalau bangunan biasanya menurun. Kemudian kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok. Seperti yang lain, sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Tapi secara khusus, ini sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena hubungan antara penambahan aktiva tetap dan pengurangan aktiva tetap itu hubungannya sama pengeluaran sama pemasukan di kas itu sendiri. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap ada 7. Yang pertama, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksi. Kenapa hubungannya sama produksi? Hubungannya dengan mesin. Jadi kalau misalkan mau buat perubahan aktiva tetap, hubungannya sama budget unit atau terkait mesinnya. Kemudian rencana penjualan, ya bisa. Misalkan kalau kita mau merubah penjualannya dinaikkan, berarti kita produksinya harus meningkat. Produksi meningkat berarti kita butuh gudang tambahan, bangunan lagi, tanah lagi kan. Jadi ada perubahan aktiva tetap di situ. Kondisi aktiva tetap lama bisa dipakai, ada sudah usang atau masih bagus kah? Gitu. Kemudian umur ekonomis aktiva tetap yang lama yang telah dimiliki perusahaan, hubungannya sama kinerja dari misalkan mesin. Kalau sudah umur ekonomisnya sudah lewat, biasanya mesin itu tidak akan bisa mengikuti produksi yang seperti yang di awal ya, bagus produksinya. Kemudian perkembangan dan kemajuan teknologi, biasanya yang dulu pakai mesin hanya manual, terus kemudian berkembang dengan sistem informasi, jadi tidak perlu bantuan orang lagi, jadi kan ada perubahan aktiva di situ. Kemudian tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Kalau nggak punya uang, kita nggak bisa melakukan perubahan aktiva tetap ya. Kemudian metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai. Bentuk budget perubahan aktiva tetap, dia bentuknya bebas, tapi sebagai salah satu pendukung neraca, jadi harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan sebagai alat evaluasi kerja. Lanjut ke budget kas. Budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan berupa pengeluaran kas. Kegunaan budget kas secara umum 3 pokok ya. Yang pertama, pedoman kerja, alat pengorganisasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja untuk membantu manajemen dalam memimpin jalannya
perusahaan. Secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Karena kan kas itu bagian dari aktiva yang ada di laporan neraca. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas, ya tadi kan ini hubungannya sama penerimaan sama pengeluaran kas, jadi pasti faktornya hubungannya faktor penerimaan kah atau faktor pengeluaran. Perlu dihafalkan, faktor penerimaan berarti hubungannya sama yang menambahkan kas, itu bisa dari budget penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan. Ini hubungannya kalau misalkan perusahaan bisa memanfaatkan persaingan di pasar, jadi harganya itu misalkan lebih murah tapi kualitasnya oke, mungkin akan berusaha menambah penerimaan kas. Kemudian syarat pembayaran ditawarkan perusahaan. Dengan itu maka customer akan lebih memilih kita perusahaan untuk membeli di perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam penagih piutang, misalkan membeli kelonggaran ataupun menagihnya dengan baik, itu akan memberikan kepercayaan si customer untuk membeli ke perusahaan kita. Kemudian budget perubahan aktiva tetap, yang tadi hubungannya sudah dijelaskan ya di awal terkait pengertian dari budget kas, kegunaan dari budget aktiva tetap ke budget kas. Kemudian rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Kalau faktor keluaran berubah sama hubungannya mengeluarkan uang, pengeluaran kas, bisa budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan dalam supplier bahan mentah di pasar, berarti terkait pembelian ya. Posisi perusahaan dalam pihak supplier bahan mentah, kemudian syarat pembayaran ditawarkan oleh supplier bahan mentah, jadi kita sebagai pembeli hubungannya. Budget upah tenaga kerja langsung, kita harus mengeluarkan uang, budget biaya pabrik tidak langsung, mengeluarkan kas juga. Budget biaya administrasi, pokoknya hubungannya sama biaya-biaya itu hubungannya sama pengeluaran kas. Ini juga ada budget perubahan aktiva tetap. Jadi budget perubahan aktiva tetap bisa mempengaruhi sebagai penerimaan kas, sebagai pengeluaran kas. Karena hubungannya kalau perubahan aktiva tetap membeli aktiva tetap berarti mengeluarkan kas. Kalau menjual aktiva tetap berarti faktornya penerimaan kas gitu. Kenapa ada dua? Kemudian rencana perusahaan tentang pengeluaran kas untuk keperluan lain. Bentuk budget kas seperti budget yang lain tidak tersedia standarnya, tergantung dengan masing-masing perusahaan, dibebaskan formatnya sesuai keadaan perusahaan masing-masing. Budget kas mencakup dua sektor, tadi kan sektor penerimaan kas dan sektor pengeluaran kas. Maka sebelum membuat budget kas, terlebih dahulu perlu di-schedule tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas. Terima kasih untuk bukuan hari ini, semoga semua paham dan jangan lupa di-subscribe ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.